Setelah banyak kesulitan, Si Hao akhirnya bertemu orang tuanya. Keluarga menangis. Qin Yining memeluk putranya dengan erat. Air mata mengaburkan matanya yang indah dan mengolesi riasannya yang halus. Anakku, aku kasihan padamu. Suara Qin Yining bergetar. Selama bertahun-tahun, kurangnya perusahaan dan perhatian orang tua. Dia tahu bahwa Si Hao pasti telah melalui banyak kesulitan. Dia malu. Dia dan Si Ziling dipenjarakan di Gunung Bulau, tetapi mereka selalu merindukan Si Hao. Pada tahun-tahun awal, Qin Yining bahkan menggunakan kematian untuk memaksa Bulao Shan berkompromi. Biarkan dia dan suaminya kembali mengunjungi Si Hao. Pada akhirnya, mereka menunggu sampai mereka kembali ke Sichun. Ditemukan bahwa seluruh desa batu telah menjadi tanah hangus, dan semua makhluk hidup telah menghilang. Mereka tidak tahu tentang keberadaan Dewa Liu, dan berpikir bahwa Si Hao sama dengan Sichun. Mereka semua hancur dalam bencana ini. Sulit bagi suami istri untuk menerima kenyataan ini, dan semua pikiran mereka hilang untuk sementara waktu. Tersesat dan tersesat, saya kembali ke gunung terberkati. Mendengar ini, Si Hao bersemangat. Simpul di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya terurai. Ternyata orang tuanya tidak mengabaikannya, tetapi mereka sangat merindukannya. Memikirkan hal ini, kebenciannya pada burung menelan sedikit lebih dalam. Burung ajaib ini tidak hanya menghancurkan situs lama Sichun, tetapi juga menunda pertemuannya dengan orang tuanya. Dia juga telah menembak pavilion Butian berkali-kali. Suatu hari, dia akan menemukan burung ajaib ini dan membuat burung menelan membayar harganya. Si Hao menekan kegembiraan reuni dan mengajukan pertanyaan yang terkubur di dalam hatinya. Di mana kakek iblis itu? Di masa lalu, kakek saya terluka parah oleh Qin Zan di Gunung Bulao, dan dia menghilang setelah itu. Pertemuan ini membuat Si Hao sangat khawatir. Mendengar pertanyaan putranya, wajah Si Ziling tiba-tiba ambruk. Pertemuan dengan Dewa Setan Besar juga membuatnya marah. Saat itu, Dewa Setan Besar datang ke Gunung Bulau untuk mencari pasangan mereka, tetapi karena dia membawa pil harta karun. Diinginkan oleh Gunung Bulau, Qin Zan yang gila secara pribadi mengambil tindakan. Dewa Setan Besar dikalahkan dan dipukuli sampai muntah darah. Si Ziling dan Qin Yining cemas, tetapi mereka tidak dapat menembus penghalang lembah tempat mereka berada. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengatur Qin Hao untuk menyelamatkan kakek mereka. Mengetahui keseriusan masalah ini, Qin Hao diam-diam membuka lingkaran teleportasi. Akibatnya, terjadi kecelakaan di tengah lingkaran sihir, dan iblis besar diteleportasi ke alam atas. Setelah Si Hao mendengarkan dengan seksama deskripsi ayahnya, dia terkejut sekaligus khawatir. Dia tidak menyangka bahwa ada cerita yang berliku-liku di dalamnya. Pada saat yang sama, saya juga khawatir tentang apa yang terjadi pada kakek saya tidak tahu apakah dia aman di alam atas. Sementara Si Hao sedang berbicara dengan orang tuanya. Xiaota tiba-tiba berkata, "Hah," dan segera mengalihkan perhatiannya ke langit. Aura kuat mendekat, siapa ini? Dilihat dari nada waspada dari menara kecil, tampaknya sesuatu yang luar biasa akan menembus dinding batas dan terwujud di Gunung Bulao. Makhluk yang tak terpadamkan dan gunung lima elemen, yang bertarung sengit di kejauhan, melihat pada saat yang sama. Mereka juga merasakan aura yang menakutkan. Ekstasi meletus dari pegunungan lima elemen, dan tawa bernada tinggi meledak. Sebaliknya, wajah kurus makhluk abadi itu tiba-tiba menjadi gelap, penuh ketakutan, bergemuruh, Jiutian pecah dengan raungan berdenyut, seolah seluruh langit akan terkoyak. Petir tebal menyambar dari awan cumulus yang gelap. Embusan angin menerbangkan semua makhluk dan bangunan yang lewat. Si Hao tercengang di dalam hatinya, betapa menakutkannya keberadaan ini. Bagaimana manifestasinya dapat menyebabkan penglihatan langit dan bumi yang begitu menakutkan. Bulao Tianxun, apakah kamu ingin memaksa alam bawah? Kamu sedang terburu-buru. Menara kecil mengakui manifestasinya. Itu juga sangat mengejutkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Abadi. Dia tidak akan ragu untuk menghabiskan harga yang sangat besar untuk memaksa batas bawah. Ketika saya mendengar nama Dewa tanpa Tuhan, Qin Yining merasa tubuhnya disambar petir. Tubuhnya bergetar hebat dan hampir jatuh ke tanah. Dia dulunya adalah orang suci Gunung Bulau di alam atas, dan dia secara alami tahu nama Bulao Tianxun. Ini adalah detasemen yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan juga merupakan kepala sekolah Gunung Bulau di alam atas. Bahkan di alam atas, yang mulia surgawi tanpa Tuhan adalah negara adidaya yang terkenal. Dia tidak menyangka bahwa tabu kuno seperti itu benar-benar akan turun ke alam secara langsung. Menara kecil juga bermartabat, meskipun tidak takut pada Dewa Abadi. Tapi saya tidak ingin memprovokasi lawan yang begitu mengerikan. Ini sedikit buruk. Menara kecil bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tapi khawatir tentang situasi makhluk abadi. Rupanya, yang mulia surgawi tanpa dewa turun ke alam hanya untuk berurusan dengan makhluk ini. Menara kecil berbisik, dia akhirnya membantu makhluk abadi keluar dari masalah, jangan disegel lagi. Ledakan, disertai dengan suara sobek spesial yang tajam. Langit terkoyak oleh lubang besar. Napas ilahi menembus celah-celah dan jatuh di Gunung Bulau. Akhirnya sesosok manusia muncul. Si Hao melihat sosok di udara dengan takjub. Ini adalah pemuda yang tampan, tidak setenang yang dia bayangkan. Itu hanya keagungan yang terkondensasi di antara alis, mengungkapkan kekejaman dan pemberontakan yang hanya dimiliki oleh atasan. Setelah Godless Heavenly Venerate terwujud, dia hanya melirik menara kecil. Mata adalah jiwa yang abadi. Sekarang binatang ini belum pulih ke puncaknya. Dia ingin menekannya sesegera mungkin untuk menghindari malam yang panjang. Roh surgawi bangkit, membungkus seluruh tubuh yang mulia surgawi tanpa Tuhan. Seperti berada di negeri dongeng, seperti mimpi. Putaran matahari panas yang tak tertandingi muncul dari belakang yang mulia surgawi.
Cahaya kuat yang tak terbatas meledak, membuatnya sulit bagi Si Hao untuk membuka matanya. Si Hao tidak punya waktu untuk memikirkan pertempuran antara makhluk abadi dan Dewi Abadi. Dia menahan cahaya yang memusingkan dan memiringkan kepalanya ke arah menara kecil. Menara kecil, bawa ayah, ibu, dan saudara laki-lakiku pergi. Dia akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya dan tidak ingin tercerai-berai lagi. Saya tidak pergi. Qin Hao dengan keras kepala menentang, permusuhannya terhadap Si Hao belum hilang. Tidak mau mengikuti jalan yang diatur oleh kakak laki-laki. Si Hao bersikeras, jika tidak ada tempat berlindung dari menara kecil. Tingkat pertempuran ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tahan. Setelah tertangkap setelahnya, Anda akan mati atau dinonaktifkan. Menara kecil tolong aku. Menara transmisi suara Si Hao secara rahasia, nadanya memohon. Dia sangat ingin berkumpul kembali dengan keluarganya dan tidak ingin ada kecelakaan di sepanjang jalan. Xiaota menghela nafas di lubuk hatinya. Belum pernah melihat Si Hao muncul seperti ini. Tidak peduli seberapa kejam dan mendominasi pemuda ini di mata orang luar. Keluarga adalah kelemahannya. Hanya keluarganya yang bisa membuatnya sangat low profile. Cahaya kemasan menyala, dan menara kecil itu memasukkan si Ziling, istrinya, dan Qin Hao ke dalam badan menara. Pergi ke rumah harta karun. Jalan pagoda kecil, termasuk Si Hao. Kemudian dengan cepat terbang menuju perbendaharaan. Datanglah ke rumah harta karun Zongmen di Gunung Bulau. Si Hao membeku di tempat, butuh waktu lama untuk bereaksi. Harta karun surga dan bumi, materi ilahi, dan harta karun di rumah harta karun tidak terhitung jumlahnya. Mereka seperti jerami, menumpuk ditumpukan di tanah. Si Hao masih khawatir tentang keluarganya. Sekarang saya juga dikejutkan oleh pemandangan megah di depan saya. Dia berdiri di depan harta yang menumpuk seperti lalat capung kecil. Bahkan rumah harta karun negara batu tidak dapat dibandingkan dengan rumah harta karun Gunung Bulau. Apel Adam Si Hao berguling, dan dia menelan ludah. Saya menghela nafas dalam hati saya, itu layak untuk Taoisme yang diwarisi dari dunia atas. Menara kecil tidak bisa berhenti tertawa, panen seperti ini membuatnya sangat puas. Batu pertempuran dewa yang tertidur di ujung rambut Si Hao. Saya juga tertarik dengan aroma ilahi yang kuat ini. Lihat gunung-gunung harta karun surga dan bumi di depan Anda. Tubuh si Shanxi mulai bergetar hebat, dan dia kejang karena kegembiraan. Itu dengan cepat menyanjung Si Hao dan Xiaota dengan senyum menyanjung, ingin berbagi beberapa manfaat. Saudara Hao, kamu adalah listrik, kamu ringan, kamu adalah satu-satunya mitos. Bahkan jika Anda memukul batu dewa, Anda tidak peduli dengan martabat Anda, bagaimana Anda bisa melebih-lebihkan bagaimana mengatakannya. Tuan Menara, Anda adalah bintang pagi dalam kegelapan dan cahaya penuntun di jalan hidup saya. Si Hao dan Xiaota mengabaikannya, memfitnah keberanian memukul batu dewa di hati mereka. Setelah beberapa penjarahan, Si Hao, Xiaota dan Dasensi semuanya mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat ini, pertempuran sengit di dunia luar berlanjut. Pertempuran antara makhluk abadi dan dewi abadi, biarkan langit dan bumi itu kehilangan warnanya. Seluruh ruang terdistorsi, merobek banyak celah kosong. Tiba-tiba, menara kecil itu terkejut. Ditemukan bahwa makhluk abadi bergegas ke arahnya. Jelas pihak lain ingin memimpin bencana dan membiarkannya berbagi kerusakan. Xiaota memecat karena kaget dan mengutuk dengan marah. Aku membiarkanmu keluar, tetapi kamu membalas. Wajah kuyu dari kehidupan abadi, tidak ada perubahan ekspresi yang terlihat. Blokir aku selama 3 hari, dan akan ada hadiah besar. Ini mengedepankan kondisi dan ingin meminta Xiaota untuk mengambil tindakan. Menara kecil dengan tegas menolak. Sangat tidak mungkin untuk menggunakan janji kosong seperti itu sebagai gantinya. Sementara Xiaota dengan cepat melarikan diri dengan Si Hao, dia mengutuk lagi dan lagi. Binatang sialan ini, berani menghitungnya. Ia ingin menyingkirkan makhluk abadi lebih cepat. Kecepatan kehidupan abadi sangat dilebih-lebihkan. Di balik sayap emas yang melambai. Makhluk abadi seperti kilatan cahaya, dan mereka mengejar dalam sekejap. Menara kecil sangat marah, dan mengutuk makhluk abadi. Di belakang mereka, Yang Mulia Surgawi dan Gunung 5 Elemen mengejar mereka. Si Hao, yang terlindung oleh menara kecil, tiba-tiba berpikir. Melihat ke atas dengan tajam. Dia merasakan aura yang sangat familiar, yang berasal dari Liu Shen. Pada saat yang sama, wajah Godless Heavenly Venerate tiba-tiba berubah. Dia juga memperhatikan penglihatan itu. Inilah suasana unik dunia harta karun Taiko. Ada ekstasi di mata dewa tak bertuhan. Dia tahu bahwa kelahiran dunia harta karun Taiko akan melahirkan peluang besar.